Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scale Up UMKM, channel yang mengajak para pelaku UMKM untuk lebih melek IT dan dapat mengimplementasikan pengetahuan IT-nya untuk mendukung usahanya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di video-video kami. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu usaha yang cukup potensial ya menurut saya, yaitu sablon kaos manual. Kenapa saya pilih itu? Karena saya sendiri juga menjalani usaha itu. Dulu ya, saya memulai usaha dari sablon kaos manual satuan. Kemudian alhamdulillah saat ini kapasitas produksi kami per hari bisa ratusan dan bahkan bisa ribuan. Dan lagi-lagi saya bahas kaos manual adalah karena biayanya untuk memulai usaha ini cukup ringan ya. Beda halnya dengan sablon digital. Untuk digital mungkin butuh biaya untuk digital mungkin butuh biaya jutaan ya, bisa 5 juta. Bahkan untuk direct to garment atau DTG kita membutuhkan modal di atas 10 juta. Bahkan bisa puluhan juta, bahkan bila ambil printer import langsung dari luar negeri, produk original itu bisa ratusan juta rupiah. Maka dari itu sablon kaos manual ini sangat potensial sekali. Dan untuk memulai usaha ini teman-teman bisa mulai dari skala sablon satuan terlebih dahulu, yang mana akan kita bahas nanti di video ini. Dari sablon manual kita bisa ambil market misalkan anak-anak muda yang bisa desain, kemudian juga anak-anak muda biasanya suka kaos-kaos couple, kemudian untuk kaos-kaos family yang mungkin jumlahnya sekali pesan mungkin 3 atau 4 atau 5 ya. Pesanannya memang sekilas sedikit tapi potensial marketnya cukup baik menurut saya. Nah, di dalam video ini saya juga akan menjelaskan teknikal cara sablonnya ya. Dari cara sablon dengan menggunakan peralatan yang sederhana, teman-teman bisa dapatkan di lingkungan sekitar ya, menggunakan alat-alat yang ada atau bisa membeli di toko terdekat. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi teman-teman jangan lupa subscribe ya, jangan sampai ketinggalan video-video kami karena kita akan berusaha share informasi-informasi, tips, trik dan sebagainya berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan yang saya tahu, dan harapan saya kita bisa belajar bersama dan tumbuh berkembang usahanya maju bersama-sama. Oke teman-teman, langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di workshop sablon saya. Kita sudah siapkan beberapa bahan dan alat. Kali ini saya akan dibantu tim saya, Mas Rizal. Yang kita pelajari untuk tahap awal ini adalah afdruk screen ya, atau membuat cetakan sablonnya. Oke Mas Rizal, kita bisa langsung praktekkan. Oke teman-teman, ini kita sudah siapkan emulsi. Jadi obat emulsi ini kita bisa beli di toko sablon. Jadi saat kita di toko sablon kita beli emulsi ini sudah satu paket dengan sensitizer-nya ini. Jadi kita buat dulu campurannya. Oke, ini emulsinya ya, kita akan campur dengan sensitizer-nya. Jadi fungsi dari sensitizer ini adalah nanti agar emulsi nantinya peka cahaya. Jadi saat nanti proses penyinaran dia bisa mengeras. Sudah dicampur, selanjutnya kita aduk, pastikan pengadukan rata ya teman-teman. Kita aduk sampai merata antara emulsi dan sensitizer. Nanti kita akan oleskan pada screen. Jadi ini untuk screen sablon ya, ini tembus ya ini ya. Sebelum dioles emulsi ini tembus. Jadi fungsi dari emulsi nanti adalah menutup pada pori-pori screen ini. Untuk harganya sendiri untuk emulsi 1 kiloan ini kurang lebih berapa sih? 65 kilo, 65.000 kurang lebih teman-teman. Kemudian untuk screen yang ukuran besar seperti ini
Kurang lebih untuk screen kayu itu antara 40 ribuan kurang lebih. Oke, untuk warna campurannya tidak ada aturan khusus teman-teman. Kurang lebih kalau kita bikin perbandingan itu untuk emulsinya 7:1 untuk sensitizernya. Untuk warna-warna yang pas kurang lebih seperti ini ya. Kalau nanti warnanya terlalu putih berarti kurang, pun tetap bisa dipakai. Tinggal nanti kita atur di waktu penyinarannya. Biasanya kalau emulsinya sedikit, waktu penyinarannya juga akan lebih lama. Oke, kita akan oles. Nah, kita oles ini menggunakan alat apa ini masih namanya? Maaf, ini alatnya saya lupa namanya. Alatnya namanya apa, lupa ya. Nah, kita menggunakan alat. Kalau misalkan teman-teman tidak ada alatnya, ini bisa menggunakan semacam kartu ATM itu atau KTP atau penggaris bisa juga ya. Intinya adalah meratakan ke seluruh permukaan screen. Ini pastikan saat mengoles ini adalah rata ya ke seluruh permukaan screen, dan pastikan ketebalannya sama rata. Oke, perlu diperhatikan ya, saat pengolesannya ini kita bisa di tempat-tempat dengan ruang seperti ini ya, dengan cahaya ruangan tidak masalah. Tapi perlu diingat adalah saat nanti kita keringkan, setelah pengolesan ini nanti kita keringkan di tempat yang minim cahaya. Karena saat emulsi nanti kering, dia akan sensitif terhadap cahaya. Maksudnya sensitif adalah saat terkena cahaya dia akan mengeras obat emulsi. Kita pastikan bolak-balik ya antara depan dan belakang sama rata emulsinya biar nanti hasilnya baik. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa bertanya melalui komentar, kita akan berusaha jawab ya dengan sebaik mungkin. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan bahas ilmu-ilmu tentang UMKM dan bisnis, khususnya sablon dan sebagainya. Oke, ini sudah rata. Selanjutnya setelah kita oles merata, kita akan keringkan tapi di tempat yang gelap atau minim cahaya. Nah, kita udah punya ruangan khusus ya untuk ruang abstruk ini. Jadi ruangan yang minim cahaya. Kita masukkan, kita keringkan. Itu ada kipas, jadi pengeringan menggunakan kipas di tempat yang gelap. Ini kita bisa matikan, kita tutup. Ini saat kita tutup, nah ini cukup gelap ruangannya, karena nanti emulsi nanti dia kalau udah kering dia sensitif terhadap cahaya, dia akan mengeras. Kita tunggu sampai kering, nanti kita lihat selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan cek emulsinya apakah sudah kering. Oke teman-teman, perhatikan di sini ya, saat emulsi sudah seperti ini, sudah kering. Ini sensitif dengan cahaya, jadi tidak boleh terlalu lama terpapar cahaya. Untuk tanda keringnya ini ya teman-teman, seperti kendang ya. Nah, ini sudah kering. Dipastikan keringnya merata.
Oke, kita akan langsung proses adruknya. Kita menggunakan meja banting ya, ini sederhana kali. Kemudian yang akan kita adruk nanti desainnya ini teman-teman sederhana dulu. Desain Scale Up UMKM ini menggunakan kertas HVS biasa ya, di print menggunakan printer biasa. Oke, kita akan lanjut ke proses penempatannya dulu. Jadi kertas ini kita posisikan dulu tengahnya di mana. Nanti kita akan posisikan di papan paletnya. Nah, ini kita menggunakan meja banting jenis ini ya. Jadi nanti kita posisikan seperti ini. Jadi nanti kaos kita masukkan, kemudian nanti posisi sablon ini adalah di dada, jarak dari leher, batas leher kurang lebih 4 jari. Nah, ini kita kasih plaster ya, nanti untuk menempelkan kertas di screennya untuk proses adruknya. Ini plaster tapi posisi terbalik ya teman-teman, jadi nanti kertas nanti supaya nempel di screennya. Oke, itu tim saya Mas Rizal sedang mengambil screennya. Nah, teman-teman perhatikan di sini penempatan screennya. Nah, ini menggunakan tidak nyampe ternyata teman-teman. Jadi ini ya harusnya ini mentok ya teman-teman, karena ini saya menggunakan screen aluminium, jadi lebih lebar ininya teman-teman. Harusnya ini mentok, tapi nggak apa-apa, ini cuma contoh aja. Jadi kita tempatkan gambarnya, kemudian kita tempelkan kertasnya tadi. Oke, kertas sudah nempel. Kita akan lanjutkan ke proses adruk. Ini kita menggunakan minyak ya teman-teman, untuk kita oleskan di kertasnya. Jadi fungsinya agar kertasnya menjadi transparan. Jadi nanti sinar mengenai permukaan screen. Pada bagian kertas yang transparan dia sinarnya tetap tembus, tapi untuk bagian yang hitam pada bagian gambar itu sinarnya sulit tembus, sehingga nanti screennya masih lunak. Saat disiram nanti akan luntur. Untuk minyak yang digunakan teman-teman bisa menggunakan minyak goreng, minyak solar dan sebagainya ya, tinggal mana yang lebih mudah didapat. Oke, kita akan lanjutkan ke penyinaran. Sini dulu Mas ya, saya jelaskan dulu. Oke teman-teman, untuk penyinaran teman-teman bisa menggunakan itu ya, meja adruk untuk penyinaran. Ini nyala. Oke, ini saklarnya mana? Saklarnya sini. Nah, ini bisa nyala. Bisa menggunakan ini, tapi untuk kali ini ya saya akan praktek menggunakan sinar matahari. Kemudian kita sinar dengan sinar matahari. Oke, kita hitung ya, kurang lebih penyinaran dengan sinar matahari 10 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, kurang lebih 10-12 detik. Selanjutnya kita lepas. Nah, itu sudah ada coraknya, kita akan guyur dengan air. Oke teman-teman, ini kita mulai guyur dengan air biasa ya, jadi depan dan belakang kita guyur. Ini sudah membentuk polanya ya, pola gambar tadi, yang mana tadi yang terpapar sinar, terkena sinar itu emulsinya keras, sedangkan bagian yang
hitam tadi sinar tidak bisa nembus sehingga emulsinya lunak. Ini kita bersihkan dulu sambil kita usap bahan ya. Usap bisa menggunakan busa atau bisa menggunakan kain basah. Cara lihat polanya nanti selanjutnya kita akan semprot. Oke, kita akan lanjut ke penyemprotan. Itu teman-teman perhatikan sudah membentuk pola ya, jadi itu bagian pola itu berlubang. Kita semprot itu untuk menyempurnakan gambar, jadi pastikan pola gambarnya baik ya. Selanjutnya nanti akan kita jemur di sinar matahari biar emulsinya keras. Oke, sudah benar-benar kita jemur di sinar matahari ya. Ya, kita jemur, nanti kita tunggu sampai kering. Oke teman-teman, selain pengeringan dijemur di bawah sinar matahari, bisa juga menggunakan hot gun ya untuk pengeringnya. Tapi perlu hati-hati karena jika nanti hot gunnya terlalu dekat, nanti resikonya screennya rusak. Jadi hot gun ini sifatnya untuk mempercepat saja biar cepat. Tapi untuk hasil keringnya lebih baik sinar matahari ya menurut kami, karena emulsinya nanti akan keras. Oke teman-teman, ini kita siapkan kaos yang akan kita sablon. Jadi kita menyablon kaos jadi ya, jadi bukan dalam bentuk kain potongan, tapi kaos jadi, kaos polos kita sablon. Jadi untuk kaos polos teman-teman juga bisa pesan ya di tempat kami kalau belum ada vendor. Tempat kami juga jual kaos polos, bisa dibuka websitenya di www.gadingkaos.com. Nah ini kita posisikan ya, jadi kaos kita masukkan di papannya tadi. Kemudian kita posisikan tengahnya, senternya. Jadi hanya menggunakan papan triplek saja ya, multiplex yang agak tebal. Ini murah sekali dan hasilnya juga baik. Oh iya teman-teman, papan tadi kita kasih lem ya. Jadi kita olesi dengan lem khusus, lem papan. Bisa didapatkan lemnya di toko sablon. Jadi lem ini merekat, jadi kalau ada kain dia lengket tapi tidak mengotori kaosnya. Jadi fungsinya adalah saat kita sablon nanti biar kaos atau kainnya tidak geser. Oke, ini sudah ya, jadi cocok sekali ya untuk produksi skala kecil atau satuan. Selanjutnya kita akan gusut, tapi kita akan oplos tinta dulu. Oke teman-teman, sebelumnya kita siapkan dulu tintanya atau pastanya. Jadi kita menggunakan tinta rubber ya. Jadi ini karet. Ada dua jenis secara umum, yang paling banyak digunakan adalah tinta rubber white atau putih, kemudian ada juga yang netral. Jadi untuk putih ini bisa langsung digunakan untuk nyablon warna putih, tapi yang netral ini harus kita berikan pewarna untuk mendapatkan warna-warna tertentu. Oke, kita akan membuat warna kuning. Jadi kita tuangkan dulu di tempat khusus, wadah khusus secukupnya, kemudian kita beri pewarna.
Kemudian kita aduk sampai benar-benar merata. Jadi ada juga yang mencampurnya dengan binder ya, cairan binder. Fungsinya untuk pengikat antara pigmen atau pewarna dengan rubbernya. Tapi sebenarnya tanpa binder pun juga bisa. Kali ini kita coba dulu tanpa binder saja. Jika teman-teman kurang yakin bisa ditambahkan ya binder. Tapi asalkan kualitas dari pigmen dan rubbernya bagus, binder juga tidak apa-apa. Oke teman-teman, kita akan mulai penggesutan. Tapi sebelumnya teman-teman harus perhatikan ya di sini. Jadi antara kain mondil dengan frame ini kita tutup dengan plester dulu ya. Karena biasanya kalau tidak ditutup di sini terjadi kebocoran tinta nanti. Jadi kita tutup seluruh tepi antara mondil dengan frame-nya. Dan kita cek apakah ada lubang-lubang yang di luar desain. Jika ada, kita bisa tutup dengan plester juga. Jika sudah dirasa cukup baik, kita bisa lanjutkan ke penggesutan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gesut. Kita lihat dulu. Nah, kita sudah siapkan ya untuk penggesutan. Yang kita siapkan meja paletnya. Kita menggunakan meja banting, kemudian ini rakal ya, nanti untuk alat gesutnya. Ini tintanya yang tadi kita campur, kemudian kita butuh pengering. Ini hot gun, bisa juga menggunakan hair dryer. Tapi kalau hot gun tentu lebih cepat ya. Oke, selanjutnya kita akan proses penggesutannya. Oke teman-teman, saya jelaskan di sini ya. Tadi berhubung saya menggunakan screen aluminium, karena screen aluminium itu untuk skrupnya di sini lebar ya, lebih lebar. Jadi papan kami ini ukurannya lebih kecil, 40 cm kurang lebih. Jadi ini keluar ya. Jadi harusnya seperti ini teman-teman. Jadi seharusnya seperti ini pentokannya. Jadi antara T dengan yang di palet, meja palet dan skrupnya ini mentok seperti ini. Jadi nanti sablonnya kita pentokkan seperti ini. Kita pentokkan. Jadi nanti saat dia mentok semua titik ini 1, 2, 3, maka posisi sablonnya sudah pas biasanya. Oke, kita akan teruskan ke penggesutannya. Oke teman-teman, kita akan mulai penggesutan. Pertama kita ratakan dulu tinta rubber ini di permukaan screen-nya. Untuk penggesutan saya menggunakan rakal ya. Rakal ini dari karet. Kita posisikan dulu screen-nya, kemudian kita tarik pelan dulu, kemudian baru kita tekan. Nah, teman-teman perhatikan, kita ratakan dulu tintanya, kemudian baru kita tekan. Otomatis tinta rubber nanti akan turun mengenai kaosnya. Kita lihat. Ini teman-teman, ini baru gesutan pertama. Jadi nanti akan kita gesut 3 kali ya. Tiap warna kita biasanya 3 kali timpa. Kita keringkan dulu. Oke, ini baru pertama. Kita lihat nanti hasilnya untuk timpaan yang kedua. Caranya sama, kita ratakan dulu, baru kita tekan. Oke, ini kedua biasanya warnanya lebih terang ya. Kita keringkan lagi.
Oke, ini kita timpa yang ketiga. Biasanya yang ketiga warnanya sudah baik ya. Kita keringkan lagi. Oke, selanjutnya bisa kita lepas dari papan. Ini sudah jadi ya kaosnya. Untuk pengeringannya kita bisa menggunakan hot gun tadi, kita keringkan sampai kering. Bisa juga dibantu dengan press ya. Jadi setelah selesai ini kita bisa press dengan head press. Tapi jika teman-teman belum punya press, karena press harganya kurang lebih 2 jutaan, kita bisa setrika. Jadi kita bisa lapisi dengan kertas HVS, kemudian kita setrika atasnya biar benar-benar kering dan lebih halus. Oke, ini sudah jadi kaosnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, demikian tadi penjelasan kami tentang sablon kaos manual, yang mana dalam bahasan kali ini adalah sablon kaos satuan ya. Untuk potensial marketnya teman-teman bisa ke anak-anak, kemudian remaja, kaos-kaos couple, orang tua, kaos family dan sebagainya, banyak sekali. Kemudian dari segi keuntungannya teman-teman bisa ambil untung kurang lebih 100%, bahkan lebih ya. Karena apa? Kaos satuan ini sifatnya custom, jadi harganya lebih tinggi dari pesan kaos lusinan atau jumlah banyak. Katakanlah misalnya kita untuk beli kaos polos misalnya 35.000. Kemudian untuk bahan-bahan sablon untuk satu kaos ya, katakanlah 5.000 jadi 40.000, kita bisa jual kaos senilai 85.000. Jadi kita untung kurang lebih 45.000 bisa kita gunakan untuk biaya tenaga kita jika usaha kita memang masih dikerjakan sendiri ya. Oke teman-teman, jika masih ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui komentar. Dan teman-teman jika ada yang kesulitan mencari bahan-bahan sablon bisa juga hubungi kami ya di kontak yang ada di deskripsi, karena kami juga menjual bahan-bahan sablon, paket sablon, kaos polos dan sebagainya. Bisa juga misalkan teman-teman sudah jalan di kaos satuan, di sablon kaos satuan, kemudian teman-teman mendapatkan order yang banyak dan belum bisa menangani, bisa menghubungi kami juga, karena kami juga produksi kaos sablon, kami juga vendor dengan harga tentu bersaing dan kami akan usahakan memberikan harga yang terbaik untuk teman-teman semua. Untuk materi selanjutnya mungkin kita akan bahas di video selanjutnya ya, karena jika di video ini nanti akan terlalu panjang. Ikuti terus channel kami, jangan lupa subscribe dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.